Aku nggak tahu kamu juga ngerasain gini atau enggak, tapi belakangan ini, game RPG anime tuh makin susah ditebak. Mulai dari yang baru aja rilis hari ini, open world, terus ada yang kelihatan kayak game serius, tapi ternyata auto battle. Ada yang full gacha waifu, tapi gameplaynya gitu-gitu aja. Bahkan ada yang terlalu mirip sama game official yang cuma nongkrongin Cina, tapi entah kenapa bisa muncul versi globalnya. Di video ini aku bakal bahas, inilah 5 game anime mobile terbaru 2026. Langsung aja kita lihat game pertamanya. Mongil Star Dive. Yes, di game pertama, yakni game yang rilis hari ini, tepatnya pada 15 April 2026. Dan jujur aja, ini salah satu RPG anime yang diam-diam lagi ditunggu banyak player. Sekilas ini kelihatan kayak game anime biasa, tapi pas kamu lihat lebih dalam, ini beda. Ini bukan cuma RPG biasa, ini monster taming action RPG. Artinya, kamu bukan cuma lawan musuh, tapi juga bisa nangkep, ngumpulin, dan pakai pet itu buat bantu kamu di battle. Dan yang bikin menarik, combatnya tuh real time, bukan turn based. Bahkan ada sistem tag team 3 karakter. Jadi kamu bisa switch karakter di tengah battle dan bikin combo kamu sendiri. Jadi bukan cuma spam skill, tapi ada rasa flow dalam pertarungannya. Dan ya, ini bukan game kecil. Game ini dibuat pakai Unreal Engine 5. Jadi dari segi visual, animasi, sampai cutscene, kelihatan jelas kalau ini game yang niat banget. Tapi yang bikin game ini beda bukan cuma grafiknya, tapi konsep dunianya juga. Di sini kamu main di dunia yang isinya bukan cuma manusia, tapi juga ada monster, elf, baskin, dan berbagai makhluk lain. Dan kamu jalan bareng karakter utama, yakni Cloud, Verna, sama makhluk misterius bernamanya Nars. Nah, yang menarik lagi, game ini nggak maksa kamu buat rusuh. Kamu bisa main santai, explore dunia, dan nikmati story sesuai pace kamu sendiri. Ini beda sama banyak RPG sekarang yang fokus ke grinding atau kompetisi. Fun fact-nya, ini game bukan IP baru. Mongil Star Dive adalah penerus dari game lama Monster Taming yang rilis tahun 2013, dan sekarang dibawa balik dengan skala yang jauh lebih besar. Untuk rilisnya sendiri, seperti yang dibilang tadi, game ini rilis secara global hari ini pada 15 April 2026 untuk Android, iOS, dan PC. Hike Northern Lights. Kalau kamu capek sama RPG mobile yang terlalu ribut, game ini justru kebalikannya. Hike itu action RPG 2D pixel, tapi bukan yang saset-saset. Kamu main sebagai penyihir di dunia yang udah hancur karena perang. Dan dari awal aja, vibe-nya udah kerasa banget. Lebih sunyi, lebih tenang, tapi bikin penasaran. Dan gameplaynya lebih ke nikmati perjalanan, bukan ngejar damage. Combatnya real time, ada dodge dan skill, tapi nggak dibuat-buat flex. Gak ada ultimate heboh, nggak ada efek berisik, tapi yang bikin nagih bukan combatnya, justru story-nya, atmosfer, dan terutama musiknya. Dan ada fitur unik, kamu bisa camping, masak, dan istirahat di tengah petualangan. Setelah jalan jauh dan melawan musuh, kamu berhenti di satu titik, nyalain api unggun, karakter kamu duduk, musik berubah jadi pelan. Ini bukan gimmick, ini yang bikin game ini terasa hidup. Tapi ya jujur aja, kalau kamu cari action cepat, ini jelas bukan buat kamu. Tapi ya, ini juga jadi kelemahannya. Ini game yang ngajak kamu bener-bener ngerasain perjalanan. Kalau kamu tipe yang butuh action cepat dan reward instan, kamu bakal ngerasa ini lambat. Tapi kalau kamu pernah suka game kayak Guardian Tales, yang bikin kamu betah bukan karena combatnya, tapi karena dunianya, game ini bisa kena banget buat kamu. Dan satu lagi, game ini masih eksklusif di Apple Arcade. Jadi nggak semua orang juga sih bisa main sekarang. Fun fact-nya, game ini udah rilis akhir tahun kemarin di Steam, Switch, PS5, dan sekarang rilis di mobile pada 3 April kemarin. Seal of Fate. Game ini baru aja rilis di Indonesia, dan dari tampilannya, ini kelihatan kayak game santai yang aman banget. Tapi, tunggu dulu, ini sebenarnya tipe game yang bisa bikin kamu betah, atau malah kamu tinggalin dalam beberapa hari. Seal of Fate itu idle RPG, dan bahkan bisa dimainkan secara portrait. Artinya, kau bisa main sambil rebahan, sambil nunggu, bahkan tanpa terlalu mikir. Visualnya juga surprising bagus, model 3D-nya halus, warna cerah, dan karakternya jelas dijual banget ke arah collectible. Story-nya dibawain kayak komik, ringan, kadang lucu, dan nggak terlalu serius. Jadi dari awal, game ini memang nggak niat jadi berat. Dan buat gameplaynya, ini full auto. Karakter kamu bakal jalan sendiri, bertarung sendiri, dan kamu cuma intervensi di skill MC-nya aja. Jadi bukan soal skill main, tapi soal build dan komposisi tim. Ada sistem bond juga antar karakter, yang bikin damage bisa jauh lebih besar kalau kombinasinya pas. Jadi kalau kamu cari yang santai buat ngisi waktu, ini bisa cocok banget. Tapi kalau kamu tipe yang butuh kontrol penuh atau gameplay yang aktif, kemungkinan besar kamu bakal cepet bosan sih. Sea of Star.
Kalau tadi kita ngomongin game yang santai, yang ini beda. Ini tipe game yang dari 10 menit pertama aja udah kerasa niat banget. Sea of Stars akhirnya rilis di mobile. Dan ini bukan sekedar port biasa, ini salah satu JRPG modern yang berhasil bikin banyak orang merasa kayak balik ke era game klasik dah. Dari visual aja udah kelihatan, pixelnya detail, pencahayaannya hidup, dan tiap area itu punya vibe yang berbeda. Bukan sekedar map, tapi dunia yang terasa dibuat dengan hati. Dan pas kamu mulai main, langsung kerasa bedanya. Gak ada random encounter, bahkan gak ada transisi aneh di battle. Semua seamless, kamu jalan, ketemu musuh, langsung masuk combat. Dan combatnya yap, ini turn based, tapi nggak pasif. Ada timing, ada parry, ada combo juga. Jadi walaupun sistemnya klasik, tetap bikin kamu fokus. Dan yang paling kerasa, progresnya. Setiap jalan, setiap cerita, itu terasa penting. Bukan sekedar naik level. Dan di luar battle, kamu bisa explore map bebas. Mancing, masak, bahkan sekedar duduk dengan musik di tone-nya. Hal kecil, tapi bikin dunia ini hidup. Dan yang bikin beda dari game RPG sekarang, game ini nggak maksa kamu buat grinding. Semua terasa natural. Dan ya, ini game story. Jadi bukan buat buru-buru tamat, tapi buat dinikmati pelan-pelan. Cocok banget buat kamu yang suka JRPG klasik, suka cerita yang mendalam, dan pengen game yang bisa kamu mainkan tanpa koneksi internet. Tapi ya, ini juga berarti bukan buat semua orang. Sekali lagi, kalau kamu cari game cepat, auto, atau instan, game ini terasa sangat lambat. Tapi kalau kamu pernah kangen sama RPG zaman dulu, ini salah satu yang paling kena di mobile sekarang. Bahkan ini support gamepad juga. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. OPG 3D Period Valor. Lagi-lagi muncul game yang jujur aja bikin aku berhenti sebentar. Karena ini salah satu game yang kelihatannya terlalu familiar. Di Play Store Indonesia, muncul game bernama OPG 3D Period Valor. Sekilas ini kayak game One Piece versi mobile 3D yang akhirnya bisa kita mainkan di sini. Dan yang bikin langsung menarik, ini pakai bahasa Indonesia. Kalau dilihat sekilas, ini kayak versi yang lebih aksesibel dari One Piece Burning Wheel yang memang cuma rilis di Cina doang. Tapi di sini mulai muncul hal yang menarik karena bukan cuma temanya yang mirip, tapi feel gamenya juga terasa sangat familiar. Dari sistem turn-based battle, progress karakter, sampai cara story dibawain dari awal animenya. Semuanya terasa kayak satu pola yang sama. Dan secara gameplay, ini sebenarnya cukup satisfying. Grafik 3D bagus, FPS skill menggila, animasi battle lumayan halus, dan ada auto battle setelah progress tertentu. Di awal game juga banyak reward yang bikin progress terasa cepat banget. Dan disinilah masalahnya, karena ini bukan game dari publisher besar, dan bukan juga game resmi dari lisensi utama. Jadi satu hal yang selalu jadi tanda tanya, ini game bakal bertahan lama atau cuma kuat di awal aja. Kita nggak tahu servernya gimana ke depannya, nggak tahu update-nya konsisten atau enggak, dan nggak tahu ini bakal stabil atau enggak. Terkesan sangat menarik. Kita bisa mencoba game One Piece Burning Wheel, rilis di Indo, bahasa Indonesia, bahkan FPS skill dan animasinya bagus. Tapi kamu tahu sendirilah ya, game unofficial punya risiko yang dimana mungkin kita akan di ghosting dah, alias hilang tiba-tiba dari Play Store gitu.